Memorinya penuh. Memori HP-nya. Kalau dipikir-pikir Los, nih nongol nih di FYP TikTok gue nih kemarin-kemarin nih, konten orang Suriname. Dia ngomong pakai bahasa Inggris dan bahasa Belanda ya kayaknya kalau nggak salah. Nah terus tuh di situ gue lihat baca konten dia bahwa dia belajar bahasa Jawa dan juga orang tuanya tuh ada keturunan Indonesianya. Jadi tuh gue kayak penasaran gitu, kayak Suriname kan jauh ya dari Indonesia ya, tapi kayak mereka kok mukanya muka orang Jawa dan kadang berbahasa Jawa atau berbahasa Indonesia gitu. Asal muasalnya dari mana sih? Oke, sebenarnya kenapa kita bisa ngelihat ada orang Indonesia di Suriname, khususnya banyak sih orang Jawa ya yang ada di Suriname sekarang. Dan itu kan kita di Indonesia sendiri atau Pulau Jawa sendiri kepisah hampir ribuan kilometer ya dengan Suriname yang ada di Amerika Latin ya. Dan kenapa ada orang Indonesia gitu atau orang Jawa di situ? Itu nggak lepas dari sejarah. Dulu itu ada namanya Belanda itu buka perkebunan lah di Suriname. Dan Suriname itu juga daerah kolonial Belanda gitu. Makanya sama lah dengan Indonesia. Indonesia juga jadi daerah kolonial Belanda di zaman dulu. Karena orang Belanda itu banyak buka perkebunan di daerah Suriname itu. Dan berakhirnya sistem perbudakan ya di Amerika yang biasanya menggunakan orang kulit hitam. Dan biaya, karena udah nggak ada perbudakan lagi, biaya untuk buruh perkebunan itu jadi naik. Nah, orang Belanda itu tahu kalau di Indonesia ternyata di Jawa itu kan lagi padat penduduknya dan bisa ini jadi buruh yang murah gitu untuk dibawa ke Suriname gitu. Oh, dibawa. Karena penduduknya kan padat ya. Nah, kalau nggak salah tahun 1890 orang Jawa itu dibawa ke Suriname untuk jadi kuli kontrak gitu untuk perkebunan kopi, teh, tebu, kakao gitu di Suriname. Kayak TKW gitu jatuhnya. TKI. Ya. Jatuhnya iya kayak TKW, TKI. Tapi kan dulu kan nggak ada yang namanya Indonesia. Orang di Belanda. Dan zaman dulu juga orang Jawa tahunnya kan kalau lo dibawa kerja keluar pulau lo itu udah biasa lah. Kan misal banyak orang Jawa pindah ke Medan untuk perkebunan juga di Medan, ada di Jakarta, di Batavia dari zaman dulu gitu. Nah tapi ini ternyata dia dibawanya jauh berbulan-bulan sampai ke Suriname. Itu dimulai dari 1890 sampai ke 1939 sampai ke Perang Dunia Kedua. Oh, gue pikir bisa sampai 1945 lebih itu masih tuh. Enggak berarti ya udah enggak ya? Nah, di catatannya itu sebenarnya selama periode 1890 sampai 1939 itu ya adalah setiap tahun banyak yang pergi ke Suriname untuk dijadiin kuli kontrak tadi. Dan juga di periode yang sama juga ada beberapa orang yang balik lagi ke Indonesia untuk ya karena kontraknya udah selesai. Biasanya kan kontraknya cuma 5 tahun gitu. Nah itu dia dikasih opsi apakah dia akan jadikan petani bebas gitu di sana dan diberi kebun atau diberi tanah untuk dia lanjutin atau dia bisa dikembalikan lagi ke Indonesia. Menggunakan di Indonesia itu nanti biayanya akan ditanggung sama pemerintah Belanda. Oh, WHV bener ya, WHV ya. Tapi setelah 1939 itu nggak ada sih yang secara dari pemerintah yang ngirim dari Jawa ke Suriname itu. Tapi ada periode di mana orang Jawa itu dari Suriname itu balik lagi ke Jawa atau balik lagi ke Indonesia setelah periode 1939. Dan itu dikenal sebagai periode yang paling banyak lah orang Suriname, Jawa Suriname yang balik lagi ke Indonesia. Pada 1947 sama 1954. Oh, tapi berarti sampai sekarang kalau gue pengen ke Suriname jadi kebun berkebun itu udah nggak ada programnya gitu, udah nggak ada. Ya kalau di sana ya bukan ya lo sendiri kan, beda lah dengan zaman dulu yang emang di bawah sama pemerintah dia Belanda. Ya kalau cari kerja aja sendiri. Menurut lu menguntungkan nggak Los? Orang Belanda misal nih zaman sekarang orang Belanda ngebuka hai kita tuh program Suriname, ayo datang berkebun sini gitu. Bentar, pertanyaan lu tadi situ ya, gue kan dulu aja.
Ini gue lu anjir hari gue nggak bisa nggak. 1 hour later. Sebenarnya untuk pertanyaan itu kayak kenapa harus ke Suriname, terus apa untungnya kita kalau berkebun di Suriname? Ya enggak, saya enggak tahu. Soalnya Suriname itu bukan negara, sekarang bukan sebagai negara maju ya. Kalau misal lo samain tadi dengan WHV di Australia atau ngomongin tentang Belanda, itu hal yang beda. Soalnya Suriname itu bukan Belanda lagi dan dia udah merdeka. Dan untuk negaranya secara ekonomi dan lain-lain ya lebih bagusan di Indonesia gitu. Kenapa banyak orang Jawa di Suriname khususnya orang Jawa maksudnya gitu di Suriname itu tuh kan gara-gara dibawa oleh orang Belanda tadi kata lu sih di tahun 1890 sampai 1934. Nah itu dibawa terus berkebun di sana, makanya mereka ada yang memutuskan untuk tinggal atau balik ke Indonesia begitu. Jadi makanya di sana banyak yang berbahasa Jawa dan itu diakui di negara Surinamenya. Jadi ringkasannya begitu ya kalau kata Mas Lucy ya. Nah menurut kalian gimana? Kalian punya pendapat lain nggak tentang per Suriname ini? Kayak menurut kalian apakah bagus untuk membawa orang Indonesia ke Suriname? Atau apakah ada saudara kalian yang tinggal di Suriname? Nah boleh tuh ceritain deh asal usulnya di kolom komen. Like, subscribe, comment, share, aman banget.